Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Azhara dengan NIM 211223044. Di sini saya akan memaparkan seputar materi terkait e-commerce. Nah, yang pertama ada cara pembelian domain dan hosting. Apa sih yang harus kita siapkan terlebih dahulu? Yaitu nomor 1, tentukan nama domain yang diinginkan. Yang kedua, pilih ekstensi domain ataupun seperti .com, .id, dan .net atau yang lainnya. Dan nomor 3 yaitu cari penyedia layanan domain seperti rumah web. Dan juga yang keempat, siapkan informasi pribadi dan lakukan pembayaran. Nah, pembelian domainnya yaitu nomor 1, ada kunjungi situs penyedia layanan domain seperti yang saya sebutkan tadi. Biasa saya memakai rumah web. Yang kedua, cari nama domain dan cek ketersediaan apakah nama domain kita masih ada. Yang ketiga itu pilih ekstensi domain dan masa berlaku. Yang keempat itu isi informasi pribadi dan pembayaran. Yang kelima, konfirmasi pembelian. Lanjut ke pembelian hosting. Kalau yang tadi domain, sekarang hosting, yaitu nomor 1, pilih paket hosting yang sesuai. Terus yang kedua, pilih sistem operasi Windows ataupun Linux. Yang ketiga, pilih fitur tambahan seperti SSL, email, dan database. Yang keempat, bisa kita isi dengan informasi pribadi dan pembayaran. Yang kelima, konfirmasi pembelian. Nah, yang selanjutnya yaitu ada cara install WordPress, plugin, dan tema. Berikut ini saya akan paparkan terkait instalasi WordPress. Yang pertama yaitu unduh file WordPress dari situs resmi yang link yang available, dan juga unggah file ke hosting menggunakan FTP ataupun file manager. Yang ketiga, buat database MySQL dan pengguna. Yang keempat, isi informasi database pada file wp stripconfig.php. Yang kelima yaitu akses situs Anda dan ikuti proses instalasi. Nah, adapun instalasi plugin yaitu pertama-tama masuk ke dashboard WordPress, klik plugin dan tambah baru. Lalu cari plugin yang diinginkan, klik install sekarang dan aktifkan plugin. Adapun instalasi tema yaitu yang pertama masuk ke dashboard WordPress, yang kedua klik tampilan atau tema, klik tambah baru, cari tema yang kamu inginkan, klik install dan aktifkan tema. Nah, selanjutnya yaitu cara mendesain produk. Bagaimana sih cara mendesain produk dan membuat deskripsi produk untuk website? Nah, akan saya paparkan yaitu mendesain produk. Tentunya yang pertama kita harus bisa menentukan target pasar dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, buat konsep desain produk seperti sketsa, wireframe ataupun prototype bagaimana. Yang ketiga, pilih warna atau font dan elemen visual yang sesuai. Yang keempat, buat desain produk 3D atau gambar produk. Nah, yang kelima, gunakan perangkat lunak desain seperti Adobe Photoshop, Illustrator ataupun Sketch, dan buat variasi desain untuk berbagai ukuran dan resolusi. Nah, bagaimana sih selanjutnya setelah mendesain kita membuat deskripsi produk? Yang pertama yaitu tentukan fitur dan manfaat produk. Yang kedua, buat judul produk yang menarik dan deskriptif. Yang ketiga yaitu tulis deskripsi singkat dan jelas, dan sertakan spesifikasi teknis seperti ukuran, berat, dan bahan. Selanjutnya, tambahkan informasi tentang keunggulan dan keunikan produk. Yang ke-6 yaitu gunakan kata kunci relevan untuk SEO. Dan yang terakhir, periksa ejaan dan tata bahasa. Yang selanjutnya yaitu apa sih elemen deskripsi produk, apa saja? Yang pertama yaitu nama produk, gambar produk, deskripsi singkat, spesifikasi teknis, fitur dan manfaat, harga serta diskon, dan informasi pembayaran dan pengiriman. Lalu ada fitur ulasan pelanggan.
Lalu saya akan menjelaskan tata cara upload produk di CMS dan merapihkannya. Persiapan yang harus kita siapkannya itu, pastikan Anda memiliki akun administrator di CMS. Yang kedua, siapkan file gambar produk, ukuran dan resolusi yang sesuai agar bisa pas, dan tulis deskripsi produk yang jelas dan menarik, serta pastikan informasi produk seperti harga, stok, dan lain-lain. Nah, upload produk di CMS itu bagaimana sih? Yang pertama, masuk ke dashboard CMS, pilih menu produk atau produk baru, isi formulir produk seperti nama produk, deskripsi produk, harga, stok, kategori, tag, dan unggah gambar produk, konfigurasi pengaturan produk seperti ukuran, warna, dan lain-lain, lalu klik simpan atau publish. Nah, merapikannya itu seperti periksa tampilan produk di situs, pastikan gambar produk terlihat jelas, periksa deskripsi produk untuk kesalahan ejaan, atur posisi produk di halaman utama atau kategori, lalu tambahkan fitur tambahan seperti rating atau ulasan. Nah, periksa CL produk seperti judul, deskripsi, meta, atau kata kunci. Nah, cara perapihan dan penyempurnaan website itu bagaimana? Yaitu yang pertama, periksa dan perbarui konten seperti teks, gambar, video, ataupun hapus halaman atau konten yang tidak relevan, dan organisir menu dan navigasi, lalu gunakan template atau tema yang responsif. Selanjutnya, periksa kesalahan ejaan dan tata bahasa, lalu perbarui favicon atau icon seperti logo dan lain-lain, lalu atur ukuran dan resolusi gambar. Nah, adapun penyempurnaannya yaitu kita bisa mengoptimalkan kecepatan loading seperti gambarnya dikompres ataupun periksa cache, dan perbarui sistem keamanan seperti SSL, firewall, tingkatkan SEO seperti kata kunci dan deskripsi. Nah, tambahkan juga fitur interaktif seperti komentar ataupun formulir, integrasi media sosial, dan perbarui kompatibilitas browser, serta uji coba dan perbaiki kesalahan. Nah, yang selanjutnya, bagaimana sih cara membuat Google Business? Yang pertama, kita bisa membuka website Google Businessku, lalu masukkan nama bisnis Anda, isi alamat bisnis, lalu masukkan koordinat maps. Nah, pilih kategori bisnis seperti jasa ataupun bisnis yang sedang ingin kamu kembangkan. Lalu isi kontak bisnis. Nah, pilih opsi verifikasi, lalu masukkan nama penerima surat, klik kirim kartu pos, dan tunggu surat dari Google tiba di alamat yang sudah dimasukkan. Nah, yang selanjutnya, membuat sosial media untuk promosi bisnis kita. Saya ambil contoh membuat sosmed promosi di TikTok dengan cara bisa kita mulai dengan membuat konten. Nah, bikin konten yang menarik, kreatif, dan relevan sesuai target audiens. Lalu, tingkatkan visibilitas seperti gunakan hashtag yang relevan dan populer. Selanjutnya, kita bisa membangun komunitas seperti buat konten yang meminta interaksi, seperti halnya polling ataupun pertanyaan yang mengundang banyak audiens. Lalu, tentunya kita bisa memasang iklan di TikTok seperti TikTok Ads, iklan berbayar untuk meningkatkan visibilitas, dan branded effects seperti efek custom untuk iklan. Lalu kita bisa menganalisis dan optimasi seperti menggunakan TikTok Analytics untuk memantau performa, lalu analisis engagement, views, dan followers, dan sesuaikan strategi berdasarkan data. Selanjutnya, uji coba konten dan iklan yang berbeda, lalu perbarui strategi secara berkala. Nah, mungkin itu saja secara singkat, jelas, dan padat review materi yang bisa saya berikan. Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.